Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam semuanya. Kembali pagi hari ini kita semua mendapatkan karunia yang terindah dari Tuhan, yaitu hari yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Biarlah kita semua mensyukuri segala berkat yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidup kita. Semuanya itu menjadi satu bagian dari seluruh tugas panggilan kita masing-masing. Kita siap karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Maka seluruh karya kita hari ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak untuk kita sama-sama menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami hari yang baru. Kini sebelum kami beraktivitas, kami ingin diperlengkapi oleh firman-Mu. Tuhan karuniakan Roh Kudus-Mu menuntun kami, di dalam kami memahami dan mengerti akan firman-Mu. Lalu firman-Mu menjadi pedoman untuk kami boleh memperlakukan segalanya seturut dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 sampai dengan 43. Fokus kita pada ayatnya yang ke-38. Yang berkata demikian. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kehadiran yang bermakna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul yang merupakan tulisan Lukas yang kedua menceritakan tentang perjalanan para murid yang bersaksi setelah kenaikan Yesus ke sorga. Bahkan setelah turunnya Roh Kudus. Sehingga mereka semua benar-benar diperlengkapi. Yesus mengutus para murid itu bukan dengan tangan kosong. Yesus mengutus muridnya dengan dibekali oleh kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir pada setiap diri para murid itu merupakan kuasa Tuhan yang Tuhan hadirkan pada mereka semua. Wibawa rasuli mereka bawa. Dan karena itu dimanapun mereka bersaksi, banyak orang merasakan anugerah, banyak orang merasakan satu pemulihan dan kekuatan, sehingga ketika para murid datang, mereka sangat ditunggu oleh orang banyak. Kehadiran mereka sangat berarti, sehingga orang merindukan kehadiran para murid itu. Salah satu para murid yang dinantikan kedatangannya adalah Petrus. Petrus kita kenal siapa dia melalui bacaan Alkitab, khususnya kitab Injil, di mana Petrus salah satu murid yang semula bimbang, pelimplan dan sebagainya. Tapi ketika Roh Kudus datang dan memperlengkapi dirinya, maka Petrus pun dipakai menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Sehingga orang banyak sangat merindukan kedatangan dia. Dan orang mengundang dia untuk memperlihatkan kuasa Kristus, keajaiban-keajaiban yang nyata melalui karya dan pelayanan Petrus. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema kita hari ini atau judul kita, bahwa kehadiran para murid ternyata sangat bermakna dan mereka ditunggu oleh beberapa tempat ataupun kota-kota yang disinggahi oleh para murid Yesus, yaitu salah satunya Petrus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan,
Kalau saja pada masa lalu kehadiran para murid sangat dirindukan dan membawa makna setiap kali kehadirannya. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana dengan kehadiran gereja di tengah masyarakat? Apakah menjadi satu yang bermakna bagi kehidupan masyarakat? Kita harus akui, tak sedikit gereja-gereja Tuhan selalu mengalami penolakan. Bukan berarti kehadiran mereka tidak bermakna, bukan. Karena situasi dan kondisi itu sesungguhnya Tuhan pasti akan menunjukkan kuasa-Nya. Sehingga dimanapun gereja ada, disitulah gereja bermakna bagi banyak orang. Dan itu berarti kita semua harus merubah pola berpikir kita dan juga cara kita melaksanakan pekabaran Injil. Bahwa yang paling diutamakan adalah bahwa setiap kali kita melayani, bagaimana rasanya orang bisa merindukan kita, atau kita datang sehingga membawa makna di mana Injil itu diberitakan. Dan itulah tugas saudara dan saya. Bapak Ibu yang akan bekerja, jadikan dirimu sebagai alat-alat Tuhan, sehingga di mana kalian ada di tempat itu, kalian bisa menjadi bermakna, saudara bisa berguna, saudara bisa bermakna, dan disitulah seluruh panggilan pengutusan kita boleh nyata, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, supaya kehadiran kita menjadi bermakna dimanapun kita berada. Selamat berkarya, teruslah bermakna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan memberkati para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Berkati pelayanan kami bersama, berkati juga keluarga dan karya kerja kami. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara. Tuhan Yesus berkati baik pelayanan maupun keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk unit-unit misioner. Kami juga mau berdoa untuk BPPJ, vikaris, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Peniel. Kami berdoa untuk saudara Ice Batseba Mahulete, keluarga Bapak Indra Pratomo, keluarga Ibu Magdalena, keluarga Bapak Yance Albert Peters, keluarga Bapak Jevi Bakarbesi, dan keluarga Bapak Jamie Alakaman. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk sektor Karmel, Bapak Boy Christian Jaha, sektor Bethlehem, saudara Jevan Jamlai, dan Bapak Anton Sitindaun, sektor Sion, Ibu Rumata Boru Hutagalung. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Niko Eka Prasetya Kolo. Tuhan Yesus memberkati sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan mereka. Hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Hendrik Parulian Hutapea. Kami berdoa untuk saudara Kristi Mervi Janisa Kumase. Kami berdoa untuk anak Zizi Ariani Sakan, Bapak Yoazab Mailoa, Ibu Anna Bonita Malaiholo. Kami berdoa untuk saudara Yan Markus Koolang, Bapak Yohanes Kainama, Bapak Yongki Edward Ngayo, Ibu Inge Rering.
Kami juga mau berdoa untuk Ibu Ani Adelina Sabarlile. Kami berdoa untuk Saudari Adelina Damai Katania Peter, Bapak Sopar Simonulang, Saudari Dian Utami Lestari Boru Situmorang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan sukacita mereka atas pertambahan usia mereka, usia kelahiran mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus pelihara mereka dengan segala berkat Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam pergumulan, baik pribadi, keluarga, Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan kehadiran Tuhan senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kami mau serahkan seluruh doa syukur kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.